खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Quran di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-95. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Artinya, mereka berkata, ya Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kekacauan di bumi. Maka bolehkah kami membayar upeti kepadamu dengan syarat engkau membuat sebuah penghalang di antara kami dengan mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ya'juj dan Ma'juj keduanya berasal dari kata ajja yang berarti ia cepat langkahnya, atau ia atau sesuatu menjadi api yang menyala-nyala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Ya'juj dan Ma'juj itu merujuk kepada bangsa Sintia, sebelah timur yang terjauh. Atau seperti dikatakan oleh beberapa pakar bahwa semua bangsa yang mendiami bagian utara Asia dan Eropa. Kata Ya'juj wa Ma'juj ini kemudian ditujukan kepada bangsa-bangsa Kristen dari barat, oleh karena mereka sangat gemar menggunakan api yang menyala-nyala dan air yang mendidih, dan disebabkan semua kemajuan kebendaan dan penemuan serta ciptaan mereka itu merupakan akibat penggunaan barang tersebut dengan tepat dan sangat luas. Atau kata-kata itu dapat merujuk kepada gerak-gerik bangsa-bangsa yang gelisah dan resah oleh sebab mereka senantiasa mencari-cari kesempatan dengan tidak mengenal lelah dan dengan tidak sabar mengadakan penaklukan demi penaklukan yang baru. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran Ya'juj wa Ma'juj seperti yang telah diberikan dalam Bible tidak diragukan lagi sangat cocok dengan beberapa kerajaan Kristen dari barat. Pertama, karena mereka disebut jumlahnya yang sangat banyak, gagah perkasa, dan berkuasa. Hal ini disebutkan, maka pada masa itu engkau akan datang naik seperti guruh yang membinasakan dan seperti awan-awan yang menudungi muka tanah. Engkau dengan segala bala tentaramu dan beberapa bangsa besertamu.
Kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 9. Kemudian disebutkan dalam kitab yang lain, seperti Ya'juj dan Ma'juj, supaya menghimpun mereka itu akan berpegang, yang banyaknya mereka itu seperti pasir di pantai laut. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 8. Yang kedua, mereka digambarkan datang dari bagian-bagian bumi sebelah utara dan dari pulau-pulau. Bahkan engkau akan datang dari tempatmu dari sebelah utara sekali. Baik engkau, baik beberapa bangsa pun besertamu. Kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 15. Yang ketiga, mereka akan tersebar di seluruh dunia. Maka mereka itu pun naiklah ke tanah yang luas. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 9. Keempat, dari kediaman mereka di utara, maka mereka akan hijrah ke negeri-negeri lain dan menetap di seluruh penjuru dunia. Dan di masa peperangan mereka akan datang berkumpul dari jajahan-jajahan mereka yang jauh-jauh. Apabila genap 1000 tahun itu, maka iblis pun akan dilepaskan pula dari dalam belenggunya. Lalu ia keluar hendak menyesatkan segala bangsa yang ada di dalam 4 penjuru alam. Seperti Ya'juj wa Ma'juj, supaya menghimpun mereka itu akan berperang. Maka banyaknya mereka itu seperti pasir di pantai laut. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Kitab Yehezkiel menyebut Ya'juj sebagai Raja Rus, Mesech, dan Tubal. Jelas kata Rus di sini menunjuk kepada Rusia, Mesech kepada Moskow, dan Tubal kepada Tobolsk. Dan Ma'juj tertuju kepada penduduk di daerah-daerah yang pada zaman purba disebut dengan nama Sitia. Yang mana dari sana pada masa yang lampau telah datang banyak gerombolan manusia liar dan biadab. Oleh sebab Rusia termasuk dalam daerah Ma'juj, maka Rus, Mesech, dan Tubal dapat dianggap sebagai ganti Rusia, Moskow, dan Tobolsk. Menurut kutipan tersebut, maka Ya'juj dan Ma'juj menggambarkan kekuatan besar di Eropa termasuk Rusia. Di dalam Al-Quran, surah ke-18 ayat 95, mereka telah disebut mengadakan serangan terhadap daerah-daerah yang terletak di perbatasan utara Iran. Sudah merupakan kenyataan sejarah yang cukup diketahui bahwa di zaman purba, bangsa Scythia terus-menerus bergerak dari Asia ke Eropa dalam jumlah rombongan yang besar. Sedangkan jalan mereka terletak di sebelah utara pegunungan Kaukasus. Dari kitab Yehezkiel dan Wahyu ini disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan muncul kembali di akhir zaman, yaitu di masa menjelang kebangkitan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam untuk kedua kalinya. Yakni tepatnya dalam Yehezkiel pasal 38 ayat 16 dan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 hingga 10. Zaman yang ditakdirkan akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman ditandai dengan merebaknya wabah, terjadinya peperangan, gempa bumi, dan malapetaka yang sangat mengerikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan
kita semua keberkahan di dalam menjalani kehidupan, terutama ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita patut bersyukur bahwa sampai dengan hari yang ke-24 Ramadan ini, kita masih bisa mengikuti acara program yang insya Allah berberkah, yaitu program Daras Ramadan dan juga sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan pertanyaan lainnya. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini seperti biasa telah ada 2 orang mubalik sebagai narasumber kita yang akan menemani kita untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para anggota pada pagi hari ini. Yang pertama ada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Beliau mubalik yang bertugas di Jemaat Jakarta Pusat. Dan yang kedua ada mubalik Maulana Syihab Ahmad. Beliau bertugas di Jemaat Jakarta Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini telah masuk pertanyaan dari para anggota kepada kami. Lebih dari 100 pertanyaan. Kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Anda yang telah berpartisipasi, mengirimkan berbagai macam pertanyaan kepada kami sehingga kami bisa mengulas dan itu bisa menjadi khazanah keilmuan bagi kita semua. Mulai hari ini para pemirsa, kami memohon maaf bahwa kami akan menutup link pertanyaan dikarenakan pertanyaan yang masuk telah sampai pada batas puncaknya. Artinya kami telah memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas hingga akhir Ramadan. Pemirsa Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang di dalamnya kita menjalani ibadah puasa, tentunya bukan hanya saja kita memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hikmah Ramadan ini kita juga diajarkan untuk bisa merasakan penderitaan dan kesusahan bagi orang lain. Maka dari itu amalan-amalan yang terkait bantuan-bantuan sosial, aksi-aksi kemanusiaan yang berguna bagi masyarakat di sekeliling kita merupakan hal yang perlu menjadi perhatian kita secara khusus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalani hal itu semua. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar dari bapak-bapak semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Pak Nom? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mubalik, seperti biasa, pagi hari ini kita masih akan menjawab beberapa pertanyaan dari para Ahmadi yang telah masuk ke dalam panitia Daras Ramadan. Pertanyaan pertama yang diajukan pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan vaksin. Kita mengetahui bahwa program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini ya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain untuk mencegah penyebaran COVID-19, kegunaannya bagi kita secara pribadi dan juga sebagai syarat untuk menaiki moda transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Terlebih lagi kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari-hari mendekati Lebaran. Banyak di antara kita yang menjalani mudik sehingga banyak yang melakukan vaksin pada hari-hari puasa. Saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Ketika kita menjalani vaksin, petugas medis menyampaikan kepada kita setelah kita disuntik vaksin, kita disarankan untuk makan yang banyak dan juga beristirahat. Dikarenakan kita ketahui bahwa setelah divaksin dikhawatirkan ada efek-efek
baik yang ringan maupun yang berat dari vaksin yang telah kita lakukan. Pertanyaannya Pak Mubalik, cairan yang dimasukkan, yaitu cairan vaksinasi tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh kita walaupun jumlahnya sedikit, apakah itu membatalkan puasa kita atau kita dapat berpuasa dalam kondisi seperti itu? Mohon penjelasannya kepada Bapak Mubalik, dipersilahkan. Baik Pak Anom, bolehkah seseorang yang ketika berpuasa dia melakukan vaksin, apakah puasanya batal ataukah tidak? Secara singkat, menurut jemaat, maka dia dapat membatalkan puasa jika dia sedang vaksin pada hari ketika dia berpuasa. Ini sebenarnya kebalikan dari pembahasan episode sebelumnya tentang donor darah. Jadi kalau donor darah justru boleh, maksudnya kita tetap berpuasa, tidak membatalkan puasa, tetapi kalau vaksin justru sebaliknya. Kenapa? Karena balik lagi ke prinsip fikih di dalam berpuasa itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, al-fitru mimma dakhala walaisa mimma kharaj. Artinya puasa itu dibatalkan dari apa yang masuk, bukan dari apa yang keluar. Jadi kalau donor darah kita keluar, ya, kalau vaksin kita ke dalam. Artinya itu membatalkan puasa. Walaupun ya memang menarik ya di dalam fikih, ya ujung-ujungnya pasti ada perbedaan. Tapi disitulah indahnya ya setiap pendapat ya kita menghargai satu sama lain. Secara umum orang lain biasanya tidak, menurut mereka vaksin itu tidak membatalkan puasa. Karena menurut mereka yang masuk atau cairan yang masuk ke dalam tubuh itu, walaupun masuk secara definisi masuk ke dalam, tapi non-gizi, sifatnya non-gizi, sehingga tidak dianggap membatalkan puasa. Ini pendapat umum ya. Kemudian dianggap itu masuknya bukan lewat saluran utama seperti mulut, hidung, ya, telinga, tetapi melalui kulit. Jadi dianggap itu sebagai bukan masuk melalui saluran utama. Tetapi di dalam jemaat ini saya akan sampaikan bagaimana pendapat dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Jadi saya temui ya di dalam surat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad di Al-Fazl, kepada redaksi Al-Fazl terkait dengan vaksin ketika orang berpuasa. Nah, beliau menulis seperti ini: menerima segala suntikan saat berpuasa, baik intramuskular atau intravena, hal itu dilarang. Jadi intramuskular itu adalah suntikan atau injeksi, baik melalui suntikan ataupun melalui infus yang langsung ke pembuluh darah. Biasanya ini cara untuk supaya lebih cepat ya ketika orang kena jantung dan lain-lain. Sedangkan itu intravena. Sedangkan intramuskular itu injeksi melalui otot seperti vaksin. Jadi kedua-dua itu kata Huzur dilarang ketika berpuasa. Jika seorang Ahmadi kebetulan pada saat itu ada janji untuk melakukan vaksin, padahal dia sedang berpuasa, misalnya vaksin corona, mereka dapat memanfaatkan rukhsah yang diberikan oleh Islam, dan ia tidak berpuasa ketika mereka menerima suntikan, dan kemudian melakukan qada ketika selesai Ramadan. Ini jawaban dari Huzur tentang bagaimana hukumnya ketika orang berpuasa melakukan vaksin. Jadi dia batal puasanya. Jadi dia tidak berpuasa dan mengqada di hari yang lain. Itu baik. Jazakumullah kepada Pak Mubalik, Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa jika kita divaksin, tadi disampaikan dari nasihat Khalifah bahwa kita bagusnya tidak melakukan puasa atau kita membatalkan puasa kita ketika kita disuntik vaksin, ya.
Terbalik tadi disampaikan oleh Pak Mubalik berkaitan dengan donor darah. Kalau di donor darah kita diizinkan untuk tetap berpuasa selama kondisi atau kesehatan kita itu memang mendukung kita untuk tetap berpuasa. Alhamdulillah sudah sangat jelas tadi Pak Mubalik menjelaskan dari berbagai segi sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yang sangat jelas dari penjelasan beliau. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan ibu hamil yang ingin tetap berpuasa. Kita mengetahui seseorang yang dalam keadaan hamil secara medis kan dinyatakan, kalau ditanya kepada medis tentu dokter mengatakan ya boleh saja berpuasa asalkan kondisinya sehat dengan memenuhi berbagai syarat-syarat yang disampaikan oleh dokter. Namun juga pada akhirnya medis menyarankan secara umum bahwa kita bagusnya ketika seorang ibu hamil untuk tidak berpuasa. Saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad. Di dalam puasa ke-9 kemarin, kita sudah membahas berkaitan dengan puasanya ibu yang menyusui. Di sana dijelaskan lebih baik atau dianjurkan kita untuk mengambil rukhsah keringanan, yaitu tidak perlu berpuasa. Nah, pertanyaannya Maulana Syihab Ahmad, banyak sekali ibu-ibu ya yang hamil, dalam kondisi hamil dia tetap berpuasa, kemudian dia mengatakan, "Oh, dengan saya berpuasa saya tetap baik-baik saja, janin saya baik-baik saja, bahkan dulu saya melahirkan juga anak saya dalam kondisi baik-baik saja." Nah, menanggapi pernyataan dari ibu tersebut, bagaimana tanggapan kita Pak Mubalik? Silahkan untuk dijelaskan. Ya, bismillah Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan puasa bagi ibu hamil, ini mungkin sudah dijelaskan ya di beberapa episode sebelumnya juga mengenai puasa bagi ibu menyusui, ya kan? Nah, jadi sebenarnya masih satu rangkaian, karena kan ibu menyusui itu setelah hamil terlebih dahulu kan gitu. Nah, jika ibu menyusui saja mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, ya karena dia harus menjaga kualitas ASI-nya yang diberikan kepada anak-anaknya. Apalagi seorang ibu hamil yang si bayi atau janin itu berada di dalam tubuh si ibu itu yang masih tergantung 100% asupan makanan kepada si bayi ini dari ibunya gitu. Jadi jika kalau secara medis ya, jika seorang ibu kurang asupan nutrisinya, maka juga pasti akan berpengaruh kepada si janin tadi. Jadi kalau ada sebuah anggapan yang mengatakan ya si kondisi si ibu baik-baik saja dan janinnya baik-baik saja, ya ini ya perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Karena menurut pandangan medis secara umum pasti akan ada pengaruh ya dari asupan makanan yang dimakan oleh si ibu tadi, kemudian apa yang kemudian juga sampai kepada si janinnya ya. Dan ya mungkin pada awal kelahiran bisa saja belum terlalu terlihat ya, tapi itu akan bisa berpengaruh ke depannya nanti seperti apa, dan sudah banyak yang terjadi seperti itu. Jadi Mufti Silsilah sendiri menyampaikan ya bahwasanya Allah SWT kan memberikan keringanan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, bahwasanya tidak ada paksaan ya, tidak memberatkan Allah Ta'ala itu kepada hamba-hambanya ya, kecuali apa yang bisa mereka tanggung gitu. Nah, jika ada kekhawatiran di masa depan ya si janin ini akan terpengaruh karena ibunya selama hamil tadi berpuasa selama 1 bulan penuh ya berturut-turut gitu, seperti itu. Nah, ini maka diberikan keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa ya, dan tidak disunahkan juga gitu ya kepada ibu hamil untuk berpuasa. Dan ketika ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ya sebenarnya
wajib bagi kita untuk mengambil rukhsah itu, karena itu merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ya, dan jika dikiaskan juga sebenarnya kondisi ini sama dengan kondisi orang yang sakit, ya. Jadi sebagaimana firman Allah taala juga, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ya. Jadi ketika memang si ibu hamil tadi ya di dalam bulan Ramadan ya tidak bisa berpuasa, maka bisa menggantinya, ya. Jika sanggup ya mengganti mungkin dengan qada di hari yang lain, tapi juga karena cukup panjang kan jangka waktunya, kalau mulai dari hamil kemudian menyusui itu bisa 3 tahun, artinya tidak berpuasa. Nah kalau di qada ya lumayan panjang, jadi dengan membayar fidyah pun itu sudah cukup. Jadi seperti itu bagaimana puasa bagi seorang ibu yang sedang hamil. Memang diharapkan jika memang bisa berdampak tadi ya dengan jadinya di masa yang akan datang, ya disarankan itu untuk tidak berpuasa saja. Gitu Pak Noh. Baik, jazakumullah kepada Pak Mubalik yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa Islam memang sangat menghendaki kemudahan kepada umatnya. Ketika ada satu kemudahan yang diberikan di saat ibu hamil, bahwa dia tidak perlu berpuasa, hanya memberikan fidyahnya, bahkan tidak perlu mengkodoknya. Kemudian kenapa juga ibu hamil tersebut tidak mengambil kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama Islam. Jazakumullah kepada Maulana Shihab yang telah menjelaskan sehingga meyakinkan kepada kita yang menyimak bahwa seorang ibu hamil memang tidak diperlukan untuk berpuasa. Kita akan melanjutkan setelah kita tadi menjawab 2 pertanyaan dari anggota, kita akan melanjutkan dialog mengenai kenduri antara tradisi dan juga agama. Kita mengetahui bahwa di Indonesia ini tradisi merupakan bagian dari kehidupan yang kita kenal dengan sebutan kearifan lokal. Yang adanya kearifan lokal itu tentu sebelum agama-agama datang. Bahkan juga sebelum agama Islam datang. Di mana agama Islam datangnya terakhir dari agama-agama yang sebelumnya. Tentu sebelum agama Islam telah terjadi banyak sekali tradisi-tradisi yang tentunya beraneka ragam di banyak tempat. Saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Banyak sekali tradisi-tradisi yang bertentangan dengan aturan atau ajaran agama Islam. Jika tradisinya sesuai dengan agama Islam, mungkin kita bisa menerimanya. Tetapi banyak juga tradisi-tradisi yang berseberangan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, pertanyaannya kepada Pak Mubalik. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Islam mengalami Fatah Mekah, tentu agama Islam di bawah Nabi Muhammad SAW juga mengalami fase-fase di mana harus bertentangan ya antara tradisi dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara menyelaraskan tradisi ini dengan agama, terutama dalam agama Islam? Mohon dijelaskan kepada Pak Mubalik, dipersilahkan. Baik, pertama untuk menjawab permasalahan ini, apakah Rasulullah ketika di zaman permulaan Islam langsung mengubah tradisi Arab saat itu, dan bagaimana menyelaraskan antara budaya dan agama, kita perlu mengetahui dulu apa itu budaya dan apa itu agama. Jadi budaya itu sangat luas. Ya, kita mengenal ada budaya makan, ada budaya berpakaian, ada budaya ritual, cara, dan lain-lain. Tapi secara umum budaya itu adalah satu norma bersama yang dimiliki oleh satu masyarakat, baik berupa perilaku,
tata cara, norma, dan lain-lain yang disepakati bersama. Itu adalah budaya. Sedangkan agama itu bukan berasal dari, khususnya Islam, bukan berasal dari suatu agama atau satu ras, tapi dia berdasarkan kepada Tuhan yang kita pilih. Jadi dia adalah seperangkat keyakinan yang kita pilih untuk kita jalankan. Jadi itu antara budaya dan agama. Dan apakah keduanya ini saling berkaitan? Tentu, ya. Agama dan budaya itu saling berkaitan satu sama lain. Artinya, agama Islam misalnya agama universal. Agama Islam dapat hidup di mana saja. Di Muslim di Afrika, Muslim di Amerika, dan Muslim di Asia. Mereka sama-sama Islam, tetapi dalam hal kebiasaan mereka sesuai dengan budaya mereka, baik pakaian, kerudung, makanan, cara berbuka, ya misalnya sahur dan lain-lain, mereka mempunyai tradisi masing-masing. Nah, itulah yang disebut mereka hidup sebagai orang Islam yang hidup di budaya setempat. Rasulullah pada saat itu apakah langsung mengubah budaya? Ya, jawabannya tidak. Ya, sebagaimana tadi makna budaya, beliau tetap melakukan hidup seperti bagaimana layaknya budaya saat itu. Makan tentu beliau dengan budaya sana, berpakaian tentu beliau berbudaya sana, dan lain-lain. Nah, kemudian apakah beliau mengubah? Ada budaya yang beliau ubah? Ada. Tapi ada yang langsung, ada juga yang tidak. Misalnya ketika Rasulullah, budaya khamar itu adalah budaya Arab pada waktu itu. Tapi karena hal itu tidak sesuai dengan agama, maka beliau ubah. Walaupun secara bertahap. Nah, banyak hal-hal lain yang beliau ubah, ya, ketika misalnya kebiasaan budaya Arab misalnya, mereka itu terkenal orang yang suka perang, orang yang susah bersatu, orang yang suka membunuh anak perempuan karena dianggap perempuan itu beban, ya, ketika di kehidupan buas di gurun. Kemudian mereka itu suka judi, suka wanita dan lain-lain. Nah, itulah yang berupaya diubah oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita, ya, sebagai umat Islam menyelaraskan hidup sebagai orang yang beragama dengan orang yang berbudaya di tempat kita berada. Ini sebenarnya prinsip Islam sangat sederhana. Islam menekankan kepada moralitas dan spiritualitas, artinya rohani dan akhlak. Ya. Sesuatu hal yang selaras dengan itu, budaya yang selaras dengan Islam itu patut kita terima. Ya, budaya di Indonesia misalnya budaya gotong royong, budaya tepat waktu, atau budaya suka menolong, ya itu tentu kita harus akomodir. Tetapi permasalahannya mengenai budaya ini ada yang rancu. Nah, budaya memang baik untuk konteks budaya pada waktu itu, tapi orang-orang kadang mengasosiasikan atau mengaitkan budaya itu sebagai kebiasaan Islam. Nah, inilah yang disebut sebagai bid'ah. Jadi sebenarnya bagi Islam adalah kalau, ya, sesuatu hal itu tidak ada contohnya dari pedoman Al-Quran dan hadis, maka itu tentu namanya disebut inovasi baru atau disebut sebagai bid'ah. Jadi inilah yang ditentang oleh Islam. Tapi kalau seandainya itu murni ibadah, ya itu tentu kita menghormatinya. Tapi ketika hal itu dikaitkan dengan Islam, oh ini budaya Islam, misalnya acara dalam kematian, kelahiran, padahal itu budaya setempat, kemudian dikaitkan dengan Islam, nah itulah yang ditolak oleh Islam, selain memang budaya yang bertentangan dengan nilai akhlak dan rohani yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam syariat Islam. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Baik, jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Khairuddin Ahmad Jismansah yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mengalami kemenangan di Fatah Mekah, beliau juga berusaha untuk menyelaraskan antara budaya dengan agama. Tentu semuanya butuh proses dan tahapan, dan juga tidak semua budaya itu harus mengikuti yang kita sebut misalnya Islamofobia. Ya, semuanya itu harus merujuk kepada tanah Arab, ya. Tetapi budaya-budaya yang berkaitan dengan ibadah tentunya, nah itulah yang
menjadi fokus daripada Rasulullah SAW untuk diselaraskan atau untuk digantikan dengan budaya-budaya yang memang menjadi ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan budaya atau tradisi. Saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad. Ini mengenai tradisi di Indonesia yang kita kenal dengan sebutan atau istilah kenduri. Kita mengetahui bahwa kenduri ini seperti kita melakukan jamuan makan gitu ya, atau selamatan. Ini pertanyaannya kepada Pak Syihab. Di Indonesia ini banyak sekali tradisi-tradisi seperti kematian. Ada memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, hingga haul-haul. Mungkin kita juga di dalam jemaat tidak melakukan hal-hal tersebut. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana sih hukumnya jika kita misalnya diundang dalam tradisi-tradisi kenduri, atau misalnya tadi ya di tradisi kewafatan, memperingati hari ketiga, ke-40 dan lain sebagainya. Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan kepada kami. Ya baik Pak Nom. Nah, mengenai kenduri ini sendiri, kalau kita tadi memang mencari pengertiannya ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebutkan kenduri ini artinya perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkah dan sebagainya. Jadi memang asal mulanya adalah memang untuk ya menjamu ya, itu tadi disebutkan ada selamatan. Di prakteknya tuh memang banyak bentuk-bentuk kenduri ini sendiri gitu ya. Kadang-kadang di beberapa daerah juga berbeda-beda gitu pelaksanaannya. Memang secara umum dalam pelaksanaan kenduri ini sering kali dihadiri oleh misalnya tokoh-tokoh agama gitu ya. Nah, apakah tokoh adatnya maupun misalnya seperti kiai atau ustadz hadir di sana gitu untuk memimpin doa dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau memang niatan ya acara seperti ini hanya untuk bentuk syukuran gitu ya. Jadi jemaat juga kita mengenal ya yang namanya syukuran. Jadi kalau kita mengadakan misalnya pengajian tarbiyat di rumah, kemudian ya kita ada istilah syukuran kesehatan di keluarga, atau kita memperoleh sesuatu yang baik, kemudian memohon doa dari yang hadir, ya itu diperbolehkan saja, tidak ada masalah kan gitu. Nah, yang penting dalam pelaksanaannya itu tidak ada ya hal-hal yang di luar seperti yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ketika kemudian di dalam prakteknya ada ritual-ritual ya, kalau dulu kan kenduri ini karena memang adat di Indonesia masih sangat kuat ya, jadi ritual-ritual itu biasanya masih ada gitu ya di dalam pelaksanaan kenduri ini. Kemudian perlahan-lahan ketika Islam mulai masuk itu dirubahlah ya, yang tadinya budaya dan adat ya orang-orang di Indonesia kan sebelum masuknya Islam banyak budaya Hindu dan sebagainya ya seperti itu, kemudian dirubah perlahan-lahan untuk ke arah karena Islam telah masuk, jadi diajakannya ke arah doa, berzikir gitu ya, seperti itu maksudnya. Nah, tapi memang yang jadi pertanyaan ketika budaya ini yang terus terlaksana, sehingga ada unsur-unsur yang lain di dalamnya. Nah, ketika ada unsur-unsur yang bentuknya kemusyrikan ya, atau kemudian ritual-ritual yang justru membuat kita malah jadi lupa ya esensi kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian tidak diperbolehkan ya. Kita untuk ya ketika diundang pun ya jangan hadir ke tempat seperti itu gitu ya, karena ada unsur-unsur kemusyrikan di dalamnya. Nah, tapi ketika memang di dalamnya itu ya hanya mengundang kita, misalnya acaranya tadi ya berzikir, berdoa, kemudian syukuran dan dijamu untuk makan, ya, itu tidak ada masalah ya untuk hadir ke tempat seperti itu, karena kita juga perlu menjalin
hubungan yang baik dengan masyarakat, ya kan, membuat mereka bahagia juga istilahnya, ya kan, dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau melihat juga sebenarnya uh, dasar dari beberapa yang mengadakan tadi peristiwa-peristiwa atau selamatan-selamatan seperti itu, ya kita bisa melihat mereka mengambil dari perkataan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu, ya, yang menerangkan di dalam kitab Zuhud, ya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan mendapat ujian dari Allah SWT dari kuburan mereka selama 7 hari, maka disunahkan bagi mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makan atau sedekah untuk orang-orang, ya, yang sudah meninggal selama hari-hari tersebut. Nah, ini tapi di sini tidak disampaikan bahwasanya ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disunahkan juga hanya menjamu makan sebenarnya. Jadi kalau menjamu kan tidak ada masalah. Ya, kita menjamu orang untuk datang dengan cara yang baik, kemudian berdoa di tempat kita, yaitu diperbolehkan saja. Tapi ketika ada unsur-unsur yang lainnya itu. Nah, sedangkan kita sebenarnya dalam memenuhi kewajiban kita terhadap mereka yang meninggal, justru Rasulullah SAW itu lebih mengajak kita untuk melaksanakan takziah, ya, selama 3 hari setelah meninggal, kemudian kita datang ke keluarga yang ditinggalkan, dan itu kita membawa makanan. Justru yang mendatang membawa makanan itu adalah mereka yang ada di sekitar dari yang sedang berduka cita, ya. Nah, ini yang sebenarnya disunahkan oleh Rasulullah SAW yang justru harus kita bisa budayakan juga di dalam kehidupan kita. Nah, jadi seperti itu mungkin Pak Anom, ya, mengenai masalah kenduri ini, ya. Untuk hadir di undangan pun, ya, tadi yang disebutkan, ya, sah-sah saja jika memang di dalam undangan tersebut atau di acara kenduri itu tidak ada ritual-ritual yang membawa kemusyrikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Syihab Ahmad yang telah menguraikan dengan cukup jelas, ya, berbagai macam permisalan-permisalan berkaitan dengan kenduri. Dan ternyata memang terkadang namanya kenduri karena kenduri itu kalau kita memflashback sejarahnya, memang terdapat banyak sekali ritual-ritual yang mungkin berseberangan dengan ajaran Islam, masih mengandung ajaran-ajaran dari nenek moyang. Namun sekarang kenduri zaman ini, ya, sudah banyak mengalami perubahan, tetapi namanya masih juga kenduri. Nah, maka dari itu bagi kita para pemirsa harus lebih cermat menyimak setiap undangan-undangan yang datang kepada kita. Jika undangan itu di dalamnya terdapat kesyirikan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mubalik, maka tentu kita juga harus menolak, ya, undangan-undangan yang semacam itu, tapi juga tentunya dengan cara yang bijaksana. Tapi kalau namanya kenduri tapi di dalamnya itu tidak ada sesuatu yang melanggar dari syariat Islam seperti yang disampaikan oleh Pak Mubalik, ya kita masih bisa hadir, ya, mengikuti undangan yang diberikan kepada kita. Baik, jazakumullah kepada para mubalik dan juga para pemirsa sekalian. Alhamdulillah kita telah menjawab 3 pertanyaan dari para anggota di pagi hari ini. Dan alhamdulillah dengan terjawabnya 3 pertanyaan itu, maka berakhir episode pada pagi hari ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah menyimak program ini, dan saya masih berharap kepada para pemirsa setia dari program Daras Ramadan pada sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan-pertanyaan keagamaan lainnya untuk tetap setia menyimak Daras Ramadan pada esok hari. Saya Anom Tulis Manembah beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.